Pemirsa, kepadatan masa libur Nataru semakin terasa di stasiun Yogyakarta pada Rabu siang jelang perayaan Natal. Tercatat puluhan ribu penumpang datang dan tiba ke stasiun ini untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Inilah suasana di stasiun besar Yogyakarta. Ribuan penumpang memadati stasiun menghabiskan waktu libur Nataru. Di stasiun besar Yogyakarta, sebanyak 13.983 penumpang berangkat, sementara sebanyak 15.588 penumpang tiba di stasiun besar Yogyakarta. Diprediksi puncak arus penumpang di stasiun ini terjadi pada hari Minggu 28 Desember mendatang. Sejumlah penumpang mengaku memilih menggunakan moda transportasi kereta api lantaran dinilai harganya masih terjangkau. Karena lebih simpel dan nyaman juga. Pesan tiketnya dari Hamin berapa? Hamin 2 kemarin. Naik kereta apa ini, Mbak? Naik kereta Lodaya Ekonomi. Dapat harga berapa? Harga 3,5. Hingga kini masih ada puluhan ribu tiket yang bisa diakses penumpang saat momen libur Nataru. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta terus mengalami peningkatan di masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Beginilah keramaian wisatawan yang tampak di pedestrian Malioboro. Sejumlah wisatawan terlihat menikmati suasana kota Jogja sambil berjalan, duduk santai dan berfoto. Sementara itu, ruas jalan Malioboro juga padat didominasi kendaraan pribadi. Kontras dengan situasi wisata di Yogyakarta, Pulau Dewata, Bali dikabarkan sepi jelang libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Bahkan sepinya Bali saat liburan viral di media sosial. Sejumlah akun di media sosial mengunggah kondisi Bali yang sepi dalam sepekan terakhir atau menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Lokasi-lokasi wisata seperti Kute, Seminyak, dan Canggu dilaporkan sepi pengunjung. Ruas-ruas jalan pun tampak lengang. Tak jarang netizen yang membandingkan kondisi wisata Bali saat ini seperti pada zaman pandemi COVID-19. Sepinya kunjungan wisatawan juga dikeluhkan para pengemudi yang kerap membawa tamu ke lokasi-lokasi wisata. Semeton driver semua di Bali, engkene orderan nanti sepi bro. Sekarang Bali memang sepi atau gimana nih? Karena jalanan udah hilang semua, nggak ada tamu di jalan. Seminyak sepi, benar-benar lolos. Hari ini cuma sekali order dari Nusa Dua ke Seminyak, itu pun wah dari jam berapa tadi? Dari jam 11 sampai jam 4, sekarang 5 jam baru dapat garus nih bro. Gimana nih Bali? Apakah gara-gara virus baru? Gara-gara flu baru? Apa? Coba info-info Semeton yang di Uluwatu, Canggu, Kute, Ubud. Gimana perkembangan tamu sekarang di online nih? Kok tiba-tiba sepi sekali, gimana nih? Coba Ton, mohon info Ton. Nggak bisa bayar cicilan nanti nih Ton. Pelaku wisata pun berharap Bali bisa kembali ramai pengunjung. Pasalnya, masyarakat lokal menjadikan pariwisata Bali sebagai mata pencaharian utama. Kepadatan warga yang mudik libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Kalideres, Jakarta Barat masih terjadi hingga dini hari. Meski ada kenaikan harga tiket bus, namun ini tidak menyurutkan animo warga ke sejumlah tujuan favorit di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ruang tunggu penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat hingga Kamis dini hari terus dipadati warga yang akan pulang ke kampung halaman atau berlibur di perayaan Natal dan Tahun Baru. Bahkan penumpang dengan rute favorit sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini ramai menunggu hingga duduk di luar pelataran ruang tunggu menanti kedatangan bus yang akan memberangkatkan mereka. Meski ada kenaikan harga tiket, namun hal ini tak menyurutkan animo warga untuk memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru ini.
Besok kebetulan libur, ya sampai hari Minggu aku kebetulan libur, jadi sampai hari Minggu aku pulang kampungnya. Gitu. Enggak tahun baruan di kampung, Mbak? Enggak, nanti balik lagi takutnya rame sih, pasti rame kalau misalnya baliknya tanggal 1, jadi pulang lebih dulu ke sini. Sejak 18 Desember hingga di hari perayaan Natal, Terminal Bus Kalideres sudah merangkatkan sebanyak 6.700 lebih penumpang dengan jumlah bus 620 lebih. Jumlah tersebut 20% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kalau untuk pagi hari itu pagi ke siang rata-rata itu tujuan ke Sumatera. Untuk malam ini yang kita lihat di belakang kita itu banyak yang area ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Guna mengantisipasi gangguan keamanan dan kriminalitas, aparat kepolisian, TNI, dan Dishub berpatroli keliling di terminal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Satu hari jelang Hari Raya Natal, stasiun kereta cepat Wush Halim Jakarta Timur dipadati oleh calon penumpang. Jumlah penumpang diprediksi akan meningkat hingga 20% pada hari ini. Warga Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong datang ke stasiun kereta cepat Wush Halim Jakarta Timur untuk melakukan perjalanan menuju Bandung, Jawa Barat. Jumlah penumpang pada hari ini mencapai lebih dari 23.000 orang atau meningkat hingga lebih dari 20% dibanding hari-hari biasa. Sampai dengan siang ini sudah sebanyak sekitar 14.000 tiket yang terjual. Pada hari-hari biasanya pada pukul sekitar jam 11 ini tiket yang terjual baru di sekitar angka 8.000. Jadi memang ada peningkatan dan diprediksi juga hari ini akan mencapai lebih dari 23.000 penumpang ya. Karena saat ini penumpang kereta cepat didominasi oleh keberangkatan dari arah Jakarta menuju Bandung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada Rabu pagi. Pihaknya pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Rencana atau kemungkinan arus mudik yang tadinya kita prediksikan tanggal 20, kemungkinan besok pagi sampai sore tanggal 24 kemudian ada arus yang cukup tinggi. Alternatif cara bertindak dan skenario baik itu yang ada di arteri dan tol sudah kita persiapkan. Parameternya sudah jelas ketika berturut-turut di kilometer 50 radar itu menunjukkan 5.500 harus kita lakukan eksekusi kontraflow satu lajur. Termasuk juga yang ada di Gadok, Puncak, Cianjur, Mengkreng. Ini para direktur lalu lintas sudah paham betul dari cara bertindak skenario-nya, termasuk juga kita persiapkan karena hari ini masih ada penertiban kaitannya dengan kebijakan SKP. Jadi SKP di jalan tol kendaraan besar sumbu 3 tidak boleh dilalui kendaraan sumbu 3, dilarang. Ini clear dari operasi sampai terakhir. Tetapi untuk kendaraan sumbu 3 yang di non-tol, di arteri, itu masih diizinkan mulai jam 17 sampai dini hari. Pemirsa, sejak kemarin penumpang di stasiun Senen Jakarta Pusat melonjak memasuki libur Nataru. Sementara penumpang yang tiba di Jakarta menggunakan kereta juga mengalami kenaikan. Penumpang kereta api yang naik via stasiun Senen saat libur Natal dan Tahun Baru diprediksi akan terus mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan para pegawai telah mendapat libur disertai cuti bersama dan disambung libur akhir pekan. Hingga Rabu kemarin tercatat sebanyak 17.912 penumpang berangkat dan sebanyak 13.514 penumpang tiba.
Pada periode Nataru 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 jumlah tiket yang telah terjual mencapai 621.636 tiket dari total kapasitas sekitar 909.000 tempat duduk yang disediakan oleh KAI Daob 1 Jakarta. Pemerintah terus mengawasi jalannya libur Natal dan akhir tahun. Bahkan seluruh dirut BUMN yang berhubungan dengan transportasi diminta turun langsung. Memasuki H-1 Natal, stasiun Pasar Senen Jakarta alami pelonjakan penumpang. Diperkirakan 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta, mayoritas berangkat dari stasiun Pasar Senen. Pemerintah sendiri menaruh perhatian atas perkembangan kereta api. Sekretaris Kabinet Teddy Indewijaya pun meminta stasiun Gambir diubah. Tak hanya itu, untuk memastikan libur Nataru berjalan lancar, pemerintah meminta dirut BUMN yang berhubungan dengan transportasi untuk turun langsung ke lapangan. Sesuai apa yang disampaikan Bapak Presiden berulang kali, saya minta seluruh dirut BUMN yang berhubungan transportasi yang ada di sini turun langsung, cek betul di lapangannya bagaimana. Semua kebijakan yang sudah diterapkan betul-betul terrealisasi. Tiket turun, ada diskonnya, pengurangan harga, pastikan semuanya berjalan baik. Kalau boleh cerita ya, dulu waktu masih kecil saya sering ke stasiun Gambir, kemudian sampai sekarang ya gitu-gitu aja, belum berubah. Jadi mumpung Pak Dirut, Pak Presiden memberikan perhatian besar di perkereta-apian, tolong direnov, diperbaiki, dipercantik, perindah, dipernyaman. Selain stasiun, pemerintah juga memantau terminal hingga pelabuhan di penjuru Indonesia. Cuaca ekstrem yang diprediksi akan terjadi di Indonesia pada akhir tahun ini membuat pemerintah terus memantau langsung moda transportasi yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta naik menjadi Rp5,7 juta. Kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta diumumkan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu siang. Pengumuman kenaikan upah setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal dalam sidaknya di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur mendapati harga minyak kita dan telur di atas harga eceran ketentuan pemerintah. Untuk itu Ahmad Rizal meminta kepada Satgas Pangan Polri untuk mengusut kenaikan harga pangan tersebut. Harga pangan yang dilakukan bersama Badan Pangan Nasional ini guna mengecek harga pangan khususnya beras, minyak dan telur ayam di pasar menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dalam sidaknya Dirut Bulog mendapati harga minyak kita sebesar Rp16.000 per liter dan harga telur sebesar Rp32.000 per kilogram. Tentunya harga tersebut berada di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Untuk itu Ahmad Rizal meminta kepada Satgas Pangan Polri agar menindaklanjuti temuan harga telur dan minyak kita yang tidak sesuai dengan HET pemerintah. Perum Bulog juga meminta Satgas Pangan Polri untuk memberikan sanksi tegas
kepada para distributor maupun pedagang yang nakal. Minyak kita ini ada temuan, ya, coba minyak kita aja Pak Sin. Minyak kita ini, ya, minyak kita tadi di Pasar Rawamangun, termasuk kemarin Bapak Menteri Pertanian selaku Kepala Bappenas di Pasar Wonokromo, Surabaya, menemukan harganya 16.000. Nah ini melebihi dari HET, yang mana HET sesuai dengan ketentuan di sini sudah tertulis 15.700. Pemirsa, bila saat ini Anda berencana membeli mobil listrik, bersiaplah karena mulai tahun depan pemerintah akan menghentikan insentif kendaraan listrik. Keputusan tersebut berpotensi membuat harga kendaraan listrik melonjak dari sebelumnya. Pemerintah memastikan segera menghentikan insentif mobil listrik mulai tahun depan. Keputusan ini dikhawatirkan masyarakat akan membuat harga penjualan menjadi lebih tinggi. Salah satu alasan penghentian insentif kendaraan listrik adalah karena pemerintah menilai kendaraan listrik telah berkembang pesat di Indonesia selama 2 tahun insentif itu diberikan. Ketum Periklindo Muldoko merasa yakin minat masyarakat pada kendaraan listrik tidak akan tergerus meski terdapat kenaikan harga nantinya. Menurut Muldoko, meskipun tanpa insentif, industri dan persaingan mobil listrik akan terus berjalan sehingga tetap mampu memberikan harga terbaik untuk masyarakat. Sebelumnya, beragam insentif diberikan pada kendaraan listrik termasuk PPN 10% yang ditanggung pemerintah untuk mobil listrik produksi lokal dengan TKDN 40%. Setelah dihentikan insentif kendaraan listrik, nantinya akan dialihkan untuk pengembangan mobil nasional. Pemerintah akan menghentikan insentif mobil listrik. Tentunya kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pebisnis otomotif dan juga publik. Mereka khawatir minat masyarakat terhadap kendaraan dengan baterai ini akan menurun karena harga akan lebih naik dan juga tidak adanya lagi keistimewaan pajak. Dari Jakarta, Ismalia Novan Dwi Kusuma, Fakih Satrio, iNews melaporkan.